bilang kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita di channel YouTube Majelis Rodotul Istighfar, channelnya anak majelis. Kita kembali di episode ini, yaitu dalam pembahasan Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan daripada kajian di episode sebelumnya, yaitu setelah pernikahan ya, Nabi Muhammad dengan Khadijah di umur Nabi yang ke-25 tahun ketika itu. Lalu terus kehidupan itu berjalan sampai ketika Nabi di umur 35 tahun. Ketika itu terjadi peristiwa pembangunan Ka'bah kembali, maksudnya untuk diperbaiki Ka'bah Al-Musyarrafah ketika itu. Ada riwayat yang mengatakan Ka'bah diperbaiki karena ada musibah banjir di kota Mekah ketika itu. Ada juga ya riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika itu Ka'bah di sekitar Ka'bah terjadi kebakaran yang hebat. Namun itu adalah sejarah. Namun yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW di umur beliau yang ke-35 tahun. Sebelumnya beliau Nabi Muhammad SAW begitu sangat dicintai oleh para penduduk Mekah ketika itu. Bahkan Abu Jahal sekalipun, bahkan Abu Lahab sekalipun ya, walaupun ketika pernikahan Nabi dengan Khadijah, Abu Jahal ini kalau bahasa kitanya agak sedikit kesal karena Abu Jahal ini ingin menikahi Khadijah, namun ditolak ya, ditolak oleh Khadijah. Dan banyak ternyata daripada pembesar Quraisy yang ingin menikahi Khadijah ketika itu. Lalu beliau Nabi SAW mendapat julukan yaitu Al-Amin, yang dapat dipercaya, orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya baik dari segi perkataannya, perbuatannya dan lain sebagainya. Itu penduduk Mekah bersepakat ya, mereka menjuluki Nabi Muhammad yaitu dengan Al-Amin. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang amanah. Lalu ketika prosesi pembangunan kembali bangunan Ka'bah, setelah dibangun, pembangunan itu pun Nabi SAW wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi binaiha. Nabi pun ikut ya, membantu membawa daripada bebatuan untuk membangun Ka'bah. Dan di sini wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas, bersama pamannya yang bernama Al-Abbas. Namun waqtalafat Quraisyun fi man yad'ul hajar. Namun ada ikhtilaf ya, hampir terjadi perkelahian ketika sampai siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad, batu Hajar Aswad. Kenapa para pemuka-pemuka kabilah ini sangat ingin meletakkan batu Hajar Aswad? Karena supaya namanya terus dikenang seperti itu. Nah, ini memang suatu hal yang bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa hadirin. Lalu dibuatlah kesepakatan ala an yakunal hakamu awwala dakhirin minal masjid. Adalah orang yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad adalah dia yang datang pertama kali
di besok hari di Ka'bah ketika itu. Nah, lalu fakana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun pas besokan harinya ternyata Rasulullah yang pertama kali datang ke tempat itu. Maka orang-orang Quraisy pun bergembira. Kenapa? Karena memang ketika itu bangsa-bangsa Quraisy lalu paman-paman beliau yang terkenal memusuhi beliau pun sangat mencintai beliau, karena memang perangai beliau daripada akhlak beliau itu yang sangat mulia. Waqalu, dan mereka berkata, radina bil amin, ya, kami ridho, ya, dengan al-amin, yakni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu. Lalu fawada al-hajar fir ridai, maka ya, dengan kelembutan hati Nabi Muhammad dan dengan pola pikir Nabi yang sungguh luar biasa, Nabi tidak langsung membawa itu batu untuk meletakkan di Ka'bah. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi melebarkan akan ridanya, yaitu selendang rida dilebarkan, lalu ditaruh itu batu hajar aswad di tengah-tengah. Lalu Nabi talaba min kulli ra'isin, ya, an yumsika bi tarafin minar rida, supaya memegang daripada kepala-kepala kabilah itu, memegang ujung-ujung rida, ya, daripada ujung-ujung kain selendang ketika itu. Tsumma amarahum bi raf'ihi, kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk mengangkatnya. Wasalu bihi ila maudhihi, lalu dibawalah sampai kepada ke tempat Hajarul Aswad, ya, wa wada'ahu biyadihi syarif, lalu diletakkanlah sampai di depan Ka'bah, diletakkanlah, diambil oleh tangan mulia Nabi Muhammad dan diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazala khilafu bihukmihi, maka hilanglah daripada kekhilafan, hilanglah daripada rasa dengki dan rasa iri daripada qabilah-qabilah ketika itu. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrih, dan sungguh takjub daripada bangsa-bangsa Quraisy dengan pemikiran Nabi Muhammad SAW ketika itu. Lalu apa yang bisa kita petik daripada peletakan batu Hajar Aswad ini? Memang Hajar Aswad itu diriwayatkan adalah batu yang awalnya itu berwarna putih, ya, namun seiring berjalannya waktu dan seiring banyaknya daripada dosa-dosa kita yang mencium daripada Hajar Aswad itu, maka batu ini berubah warna menjadi warna hitam. Dan kita insya Allah dimudahkan oleh Allah nanti kita untuk dapat berziarah, ya, ke Ka'bah, untuk tawaf di Ka'bah, dan kita bisa mencium nanti Hajar Aswad. Amin. Nah, itu kita ada 3 keutamaan, di mana yang pertama batu Hajar Aswad ini pernah dipegang langsung oleh tangan mulianya baginda Nabi Muhammad. Lalu Hajar Aswad ini pernah dicium langsung oleh baginda Nabi Muhammad dan diletakkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang harus kita ingat, jangan sampai nanti ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berumrah atau berhaji, jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk mencium itu batu Hajar Aswad, namun ya kita berdesak-desakan dan atau sampai bersikut-sikutan atau bahkan alhamdulillah sampai menginjak-injak saudara kita, ya. Ini memang keutamaan, tapi ada keutamaan lain, ya, yang jangan sampai kita lawan daripada ketentuan tersebut. Kita ketahui bahwasanya kita sampai menyikut orang lain, muslim yang lain, menyakiti muslim yang lain, ini adalah sebuah perbuatan yang tercela, ya. Jadi Nabi memang betul pernah menciumnya langsung. Tapi yang kedua, ada riwayat juga Nabi mengatakan bahwasanya Nabi pernah, ya, berihtilam. Jadi dari jauh, ya, Nabi seraya melambaikan. Maka cukup bagi kita, ya, ketika nanti insya Allah kita diberikan kesempatan untuk berhaji atau berumroh, untuk kita tawaf di sana, ketika memang tidak ada
tidak bisa kita untuk mencium daripada Hajar Aswad, cukup kita berikhtilaf ya dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, itu. Jadi itu yang kedua. Atau yang ketiga pun Nabi pernah seraya mengangkat, Nabi punya tungkatnya sebagai penanda awal daripada tawafnya, seperti itu. Jadi itulah keutamaan daripada batu Hajarul Aswad. Itulah kisah dimana ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Semoga dengan kisah yang singkat ini kita dapat mengambil ibrah dan kita dapat mengetahui sedikit demi sedikit keutamaan cerita dan kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti terus video kami tentang Sirah Nabawiyah sampai terakhir nanti di mana wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.